Halo, selamat datang di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, saya akan mereview pertandingan yang ketiga antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firouzja pada turnamen Banter Blitz Cup. Oke, langsung saja kita ke permainannya. Di sini Magnus Carlsen sebagai putih dan Alireza sebagai pemain hitam. Magnus Carlsen membuka permainan dengan pion ke E4, dibalas dengan pion ke E5. Magnus kuda ke F3 mengancam pion, dan Alireza kuda ke C6 melindungi pion. Magnus gajah ke B5 mengancam kuda. Pembukaan ini dinamakan dengan Ruy Lopez. Biasanya, pembukaan Ruy Lopez ini akan menyerang raja pada titik F7 di middle game. Buat kalian yang penasaran dan berminat mempelajari pembukaan ini, tetap ikuti updatean video terbaru dari Dunia Catur ya. Pastikan kalian sudah mengaktifkan loncengnya, karena setelah ini saya akan mengupload video-video variasi pembukaan Ruy Lopez. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini Alireza mengancam gajah dengan pion ke C6. Magnus bisa saja memakan kuda dengan gajah untuk menghilangkan pelindung pion tengah hitam, lalu memakan pion dengan kuda. Tapi, tentu saja itu bukanlah tujuan dari pembukaan Ruy Lopez. Jadi, Magnus tetap mempertahankan gajahnya dan memundurkannya ke A4. Kemudian Alireza kuda ke F6 mengancam pion tengah putih. Magnus pion ke D3 sekaligus membuka jalan keluar gajah. Alireza pion ke B5 mengancam gajah, dan tentu saja gajah mundur ke B3. Lihat, ini adalah tujuan yang sebenarnya dari pembukaan Ruy Lopez. Gajah putih ini sangat aktif menyerang sayap kiri raja, dibantu dengan keberadaan kuda dan jalur menteri yang sudah terbuka. Kemudian, Alireza gajah ke C5 dibalas dengan pion ke C3. Maksud dari pion ini adalah untuk mencegah kuda hitam naik ke D4 yang dapat mengancam keberadaan kuda dan gajah putih. Magnus jelas tidak mau mengorbankan salah satu dari perwiranya ini, karena keberadaannya sangat aktif menyerang hitam. Lalu Alireza pion ke D6 membuka jalan keluar gajah. Magnus gajah ke G5 memangku kuda. Alireza pion ke H6 mengusir gajah. Dan tentu saja gajah mundur ke H4 mempertahankan diagonal serangan terhadap menteri. Alireza gajah ke B6 dibalas kuda ke D2. Alireza benteng ke B8 dan kuda ke F1. Maksud dari pergerakan kuda ini adalah untuk mencari posisi yang strategis dan aktif untuk menyerang hitam, yaitu di petak E3. Kemudian Alireza kuda ke E7. Kuda ini bertujuan untuk melindungi menteri dari serangan gajah, karena kuda F6 akan ke G4 untuk melakukan serangan di petak F2 yang dibantu dengan gajah. Magnus gajah kali kuda untuk mencegah serangan hitam, dan pion kali gajah. Kemudian kuda ke H4 untuk membuka jalan keluar menteri menyerang hitam di titik F7. Alireza mengetahui rencana itu lalu meredam serangan putih dengan gajah ke E6 sekaligus menyerang balik gajah putih. Lalu Magnus menteri ke H5 dan raja hitam ke D7. Kemudian Magnus kuda ke E3 mengaktifkan kuda sekaligus membuka jalan rokade pendek. Alireza menteri ke G8 mengaktifkan menteri sekaligus menyerang pion di G2. Magnus pion ke G3 menahan serangan menteri. Lalu Alireza menteri ke G5 mengajak pertukaran menteri. Magnus menolak dan menteri mundur ke E2. Alireza pion ke A5 bermaksud akan ke A4 untuk menyerang gajah putih. Magnus kuda ke F3 mengancam menteri. Menteri mundur ke G6. Posisi ini tidak baik bagi putih. Selain karena menutup jalan menteri, juga karena posisi menteri hitam di G6 ini menahan serangan pion putih. Karena jika putih ingin melakukan serangan dengan pion maju ke D4,
bermaksud menukarkan pion dan membuka jalan serangan Menteri Putih, ya tentu saja Menteri Hitam akan memakan pion di E4 sekaligus mengancam kuda, dan langkah ini akan memperkuat serangan hitam. Oleh karena itu, Magnus mengembalikan kudanya ke H4 kembali mengancam Menteri Hitam. Dan Menteri Hitam kembali ke G5 mempertahankan posisi serangan pada diagonal hitam yang dibantu dengan gajah. Kemudian Magnus pion ke D4 mengajak pertukaran pion sekaligus membuka jalan serangan Menteri di petak B6. Alireza pion kali pion, langkah ini membuka jalan Menteri Hitam sehingga mencegah Putih menyerang pion B5. Magnus pion kali pion dan gajah kali pion. Magnus kuda ke F3 mengancam Menteri dan gajah. Alireza Menteri ke C5 melindungi gajah. Kemudian Magnus rokade pendek, karena jika tidak, Menteri Hitam akan melakukan skak di B4. Tentu saja Raja Putih akan berpindah ke F1 dan memblokir jalan keluar benteng. Langkah Magnus melakukan rokade pendek ini sangat bagus karena dilakukan pada waktu yang tepat. Selain bermaksud mengamankan raja, juga untuk membantu serangan Putih karena jalur serangan benteng sudah terbuka. Kemudian Alireza gajah kali kuda dibalas pion kali gajah. Alireza pion ke B3 mengancam gajah. Di sini Magnus bisa saja mengamankan gajahnya, bisa ke C2 atau D1. Tetapi langkah itu tentu saja akan memberi peluang bagi hitam untuk melakukan serangan. Karena jika gajah putih ini kabur, maka gajah hitam menjadi aktif dan sangat membahayakan bagi putih. Hitam bisa saja menggerakkan gajahnya ke G4 memangku kuda putih, atau bisa juga ke H3 menyerang benteng dan membatasi pergerakan Raja Putih. Oleh karena itu, Magnus lebih memilih menukarkan gajahnya dengan gajah hitam. Tetapi terlebih dahulu, ia mengancam Menteri dengan benteng, agar bentengnya aktif sekaligus persiapan serangan ke sayap kanan Raja Hitam. Tentu saja Menteri kabur ke B4, dan barulah Magnus menukarkan gajah kali gajah, dibalas pion kali gajah. Kemudian Magnus kuda ke D4. Lihat, gerakan kuda ini sangat berbahaya bagi hitam. Di sini, kuda akan menyerang hitam di petak E6 yang dibantu oleh Menteri di G4, ditambah lagi serangan benteng ke F6. Di sini Alireza mengancam kuda dengan pion ke C5 sekaligus menahan serangan benteng. Magnus pion ke A3 mengancam Menteri, dan Menteri mundur ke A5. Lalu tahukah kalian apa langkah putih selanjutnya? Bagi kalian yang mau menebak, silakan pause video ini sebentar dan temukan langkah terbaik putih berikutnya. Oke, di sini Magnus memakan pion dengan benteng dan lebih memilih mengorbankan kudanya. Alasannya adalah jika hitam pion kali kuda, maka akan membuka jalur serangan benteng terhadap sayap kanan Raja Hitam. Tentu saja benteng ini akan membatasi pergerakan Raja Hitam sehingga tidak bisa kabur atau menyelamatkan diri. Dan di sini, jika Alireza tidak memakan kuda, maka kuda ini akan memakan pion di E6 ditambah serangan benteng ke G4 dan benteng ke D1. Jadi, Alireza terpaksa memakan kuda dengan pion. Lalu Magnus ke G4 menyerang petak krusial hitam di E6. Petak E6 ini sudah tidak dapat dilindungi lagi. Alireza mencoba mencari jalan keluar dengan Menteri ke D2, mengancam benteng sekaligus ancaman skak pada Raja Putih. Tentu saja Magnus Menteri kali pion, skak. Raja Hitam ke E8. Magnus benteng ke C7, menghindari serangan Menteri Hitam sekaligus menambah serangan Putih. Lihat, Raja Hitam benar-benar terkurung dan dalam satu langkah lagi akan skakmat dengan Menteri ke petak F7 atau memakan kuda atau dengan Menteri ke D7. Dan Hitam sudah tidak dapat menyelamatkan rajanya lagi. Alireza hanya bisa Menteri ke A3
Ska. Raja ke G2. Alireza benteng ke H7 bermaksud mencegah menteri ke petak F7 atau memakan kuda. Tapi sayang sekali langkah itu tidak dapat menahan menteri ke petak D7 yang akhirnya skakmat. Oke teman-teman, permainan babak ketiga berakhir dengan Magnus memenangkan pertandingan sehingga memperoleh poin 1 untuk Magnus dan 0 untuk Alireza. Hingga saat ini perolehan poin sementara adalah sama, yaitu 1,5 untuk Magnus Carlsen dan 1,5 untuk Alireza Firouzja. Oke guys, sampai di sini review pertandingan ketiga antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firouzja. Pastikan kamu sudah subscribe ya dan mengaktifkan notifikasi lonceng, karena setelah ini Dunia Catur akan mengupdate review pertandingan catur lainnya dan trik-trik jebakan catur lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.